lagi dengan aku, Devin Nurmalasari. Nah, video kali ini aku mau bahas sesuatu yang menarik nih. Pasti teman-teman udah gak asing lagi dengan isu penundaan pemilu 2024. Ada apa sih dengan penundaan pemilu ini? Penundaan pemilu ini ada hubungannya sebagai pengalihan isu? Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, kalian bisa nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Makasih. Ketegangan dalam perdebatan tentang isu penundaan pemilu 2024 mengalami tren naik turun. Sejak disampaikan oleh beberapa ketua partai pendukung pemerintah pada Februari lalu, isu tersebut langsung menjadi perdebatan publik. Naik turun akan isu tersebut memunculkan dugaan adanya upaya sengaja menjadikan isu tersebut untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah lebih genting seperti persoalan harga minyak, isu tenaga kerja asing, dan sebagainya. Dugaan tersebut cukup masuk akal karena melalui media kita bisa menyaksikan orang-orang yang dekat dengan presiden memainkan peran secara bergantian untuk menghangatkan, kemudian meredakan, dan menghangatkan kembali isu tersebut. Tanpa adanya kepentingan mengalihkan perhatian publik, sulit memahami urgensi isu penundaan pemilu oleh orang-orang dekat presiden. Isu tersebut jelas telah menarik perhatian dan energi kita secara sia-sia karena perubahan konstitusi itu merupakan upaya yang sangat-sangat sulit dan pastinya akan memunculkan penolakan luas bahkan keras dari masyarakat luas. KPU pun sudah melangkah jauh dan telah mempersiapkan tahapan-tahapan pemilu 2024. Demikian juga partai-partai politik yang telah melakukan persiapan jauh-jauh hari agar bisa mendaftar sesuai jadwal. Jika semua persiapan tersebut akhirnya menjadi sia-sia, akan muncul gelombang penolakan secara luas. Karena itu, partai terbesar di Indonesia atau PDIP berulang kali menyatakan penolakan secara tegas. Demikian juga partai-partai besar lainnya. Jalan politik bangsa ini diatur oleh konstitusi. Salah satunya untuk membatasi masa jabatan seorang presiden dalam rangka membatasi kekuasaan. Membatasi kekuasaan politik adalah kepentingan semua masyarakat. Maka dari itu, roh konstitusi adalah kepentingan bagi masyarakat itu sendiri. Dari sejarah, kita belajar bahwa penundaan pemilu akan melanggengkan kekuasaan tanpa batas. Contohnya, Presiden pertama Soekarno pernah melakukannya dengan mengundurkan pemilu pada tahun 1959 dengan alasan keamanan. Yang kedua, yaitu Presiden Soeharto mengundur pergantian presiden pada tahun 1968 menjadi 1971. Kita tahu dua presiden tersebut akhirnya memiliki masa jabatan paling lama dengan kekuasaan hampir tanpa batas dalam sejarah Republik Indonesia. Bukankah masyarakat kita sudah cukup cerdas untuk tidak memberi jalan pada tipe kekuasaan seperti itu? Orang-orang yang melontarkan dan menghangatkan isu penundaan pemilu sejatinya paham bahwa isu tersebut mustahil diwujudkan. Mereka juga pasti paham isu tersebut akan menguras
waktu dan energi masyarakat secara sia-sia. Maka hanya dengan mempertimbangkan adanya kepentingan pengalihan perhatian, maka isu tersebut masuk dengan mudah dan akan diberitakan pada masyarakat luas. Kalau kita melihat lagi jejak ke belakang, isu penundaan pemilu didahului oleh isu perpanjangan batas masa jabatan presiden menjadi maksimal periode. Isu tersebut muncul di pertengahan tahun 2021. Penolakan juga sering muncul secara luas dan berhasil mengalihkan perhatian publik dari persoalan-persoalan lain yang sesungguhnya lebih penting untuk disoroti. Perlahan-perlahan isu presiden 3 periode mulai memudar, kemudian digantikan oleh isu penundaan pemilu. Melihat tren tersebut cukup masuk akal dan meyakini isu penundaan pemilu juga pada akhirnya akan menghilang tanpa manfaat apapun bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mulai mengabaikan isu tersebut karena hanya akan membuat energi dan pikiran kita terbuang secara sia-sia. Di masa sulit ini, banyak bidang-bidang lain yang lebih penting untuk disoroti dan diberi perhatian yang serius. Tidak ada gunanya berdebat panjang dan meregangkan persatuan demi sebuah isu yang mustahil terwujud. Kita tahu bahwa reformasi diwujudkan dengan mengorbankan darah dan nyawa anak bangsa. Agenda yang kontra pada reformasi hanya bisa terwujud dengan pengorbanan lebih besar. Hampir mustahil ada polisi yang bisa menggerakkan masyarakat sekarang ini untuk melawan akal sehatnya dan memberi pengorbanan lebih besar demi sebuah agenda yang mengkhianati reformasi. Pesan moral dari isu yang saya sampaikan, yakni penundaan pemilu ini akan menaburkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pemerintah. Pesta demokrasi bukan lagi pesta rakyat, tapi para elit politik. Masyarakat semakin tidak memiliki daya apa-apa. Ini bukan prinsip keadilan, tapi prinsip kepentingan, sebab hukum bisa seenaknya diubah dan digonta-ganti dengan dalil kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, saya mau mengatakan bahwa apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama hendaknya dihormati dan dijunjung tinggi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kecurigaan antara pemerintah dan masyarakat. Juga tetap menjaga integritas bangsa. Selain itu, yang paling penting adalah apa yang menjadi tujuan negara sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang tahun 1945 alinea keempat, yaitu agar dapat tercapai. Jangan sampai situasi kita saat ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencapai kepentingan mereka masing-masing. Yang sekarang harus dilakukan adalah mencari solusi bagaimana kita tetap melaksanakan pemilu tanpa merugikan bangsa dan negara karena pandemi ini. Sekian penjelasan mengenai tema isu tentang penundaan pemilu 2024 yang dikaitkan sebagai pengalihan isu. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman.
dan bisa diambil hal yang positifnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. See you guys.